karunia Allah, mudah-mudahan Allah tetap karuniakan kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita semua dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita tilawah terlebih dahulu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 152. Pelan-pelan kita buka sambil pelan-pelan nanti dicari. Kalau sudah ketemu kita tilawah bersama-sama. Sudah ketemu hadirin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnihi وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين. Terakhir, tus'iduna wa la talwuna ala ahad ala ahad war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghamman bigham likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah hadirin, ini ayat 152 Ali Imran yang sebentar lagi akan kita tadabburi bersama-sama dengan segala keterbatasan. Semoga Allah meridhoinya insyaallah.
Allah berfirman, dan sungguh Allah telah memenuhi janji-janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, tapi dia minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tapi ada di antara kamu juga yang menghendaki kehidupan akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini kembali mengingatkan kita pada beberapa ayat-ayat yang lalu, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Memang ada sebagian di tengah-tengah kita yang menginginkan dunia semata tanpa pernah berpikir negeri akhirat. Tapi ada juga di antara kita yang mereka fokusnya mengejar negeri akhirat sehingga dunia datang kepada mereka. Jadi ada kisah yang paling masyhur, kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, triliuner yang sangat dermawan, triliuner yang sangat rendah hati, dan triliuner yang sangat taat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau termasuk orang yang sangat-sangat berlebih dalam bab harta. Namanya Sayyiduna Abdurrahman ibnu Auf atau Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Nama Abdurrahman bin Auf dikenal di tengah-tengah masyarakat Madinah sebagai orang yang soal harta jangan ditanya, saking banyaknya. Beliau pernah satu malam mendapatkan keuntungan satu peti emas sehingga membuat beliau di depan rumahnya tertegun bengong. Lalu istrinya bertanya, suamiku sayang, kenapa kamu bengong? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aduh, banyak banget keuntungan yang kita dapat di hari ini. Coba lihat, ini satu peti emas keuntungan kita berdagang di hari ini. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada istri beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku sayang, kenapa tidak engkau keluarkan untuk seluruh kaum muslimin? Daripada engkau galau mendapat harta yang terlampau banyak, keluarkan untuk seluruh kaum muslimin. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, dipanggil staf karyawannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau suruh membawa kantung-kantung, lalu masing-masing itu dapat sekitaran 5 dinaran per orang atau bahkan lebih daripada itu. Satu kantung berisi 5 dinar, 1 dinar 4 juta, berarti satu orang dibagi-bagikan 20 juta bahkan lebih. Hingga keesokan harinya seluruh kaum muslimin disuruh kumpul sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berkumpullah kaum muslimin, dibagi-bagikan, satu orang dapat satu kantong, sehingga habis tak tersisa. Rupa-rupanya di hari tersebut beliau juga berdagang jamaah, dan dengan ridha, pertolongan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sedekahkan ternyata kembali berlipat-lipat di hari yang kedua. Kalau hari yang pertama di mana beliau dapat keuntungan satu peti emas disedekahkan semuanya tanpa tersisa serupiah pun, di hari kedua saat beliau berdagang keuntungannya datang 2 kali lipat, 2 peti emas datang kepada beliau. Lagi-lagi beliau heran jamaah, ya Allah, sudah kuhabiskan hartaku untuk di jalanmu menolong ke seluruh kaum muslimin, ya Allah, engkau datangkan keuntungan lagi yang berlipat ganda. Terus begitu sampai ia menjadi seorang triliuner yang luar biasa, sampai-sampai dalam kitab Ashabur Rasul ada julukan untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau beliau melihat batu, lalu batu itu diangkat, pasti di balik batu itu ada dinar atau dirham. Kalau beliau melihat reruntuhan pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu diangkat, di balik pelepah kurma itu pasti ada dinar dan dirham. Kenapa? Saking cerdasnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam bab marketing, dalam bab jualan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tapi sedikit pun hartanya nggak membuat beliau silau sama dunia. Hartanya nggak membuat beliau jumawa, lalu tinggi hati, lalu sombong kepada sesama mereka. Enggak. Justru kalau jamaah melihat, beliau memang tampilannya oke, tampilannya nyaman dilihat,
tampilannya juga tampilan-tampilan yang menggambarkan orang yang memiliki nikmat Allah yang cukup banyak. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya waktu suatu ketika, wahai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kamu begitu tampannya dengan penampilannya beliau. Dipuji sama Nabi, betapa tampannya engkau. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku telah menikah. Lalu muncullah hadis Bukhari yang paling masyhur, aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun cuma dengan menyembelih satu ekor domba. Jadi termasuk sunnahnya Rasulullah mengadakan walimah semampu kita. Nggak harus ekor domba, meskipun anjuran Nabi seekor domba. Tapi kalau emang kita mampunya hanya seekor ayam, jangan sampai menyulitkan diri sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita mudah dalam beramal salih, mudah ketika menikah, mudah ketika walimah, mudah ketika mau hendak berbuat kebaikan kepada banyak orang. Allah maunya kita mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kita berada di atas kesulitan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara mereka yang menginginkan dunia, Allah kasih. Tapi ada sebagian mereka yang menginginkan akhirat, Allah kasih. Apa bedanya? Kalau seseorang mengejar dunia, akar kata dunia atau teman serumpun kata-kata dunia itu adna. Adna itu artinya rendahan. Dunia disebut dengan kalimat dunia serumpun dengan akar kata adna karena memang sifatnya rendahan. Satu ketika Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, melihat ada kambing yang kupingnya cacat, lalu sudah mati, lalu menjadi bangkai. Wahai para sahabatku, maukah kamu membeli daripada kambing yang cacat telinganya itu yang sudah mati dengan beberapa dinar atau beberapa dirham? Jawab sahabat, wahai Rasulullah, kalau kambing itu hidup saja, kami mau beli mikir-mikir karena telinganya cacat. Apalagi kalau sudah mati. Kambing ini sekarang sudah mati ya Rasulullah. Tentu kami tambah nggak mau lagi. Kalau hidup aja telinganya cacat kami nggak mau beli, apalagi udah mati. Jawab Rasulullah apa? Sungguh dunia yang kalian kejar hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, yang kalian kejar selama ini itu lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Riwayat kedua, sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalaulah dunia ini ada harganya di sisi Allah walaupun sebelah sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan pernah memberikan orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah syurbatal ma, air walaupun hanya satu teguk. Tapi karena dunia benar-benar gak ada harganya di mata Allah, sebelah sayap seekornya nyamuk pun gak ada, maka Allah tetap memberikan minum kepada orang-orang kafir, kasih makan kepada mereka. Allah juga memberikan rezeki kepada mereka, meskipun mereka tetap kufur kepada Allah. Inilah Allah yang disebut dengan Ar-Rahman, Zat yang Maha Mengasih. Sekarang tergantung, dunia tergantung di tangan siapa. Kalau ia menunggangi dunia itu untuk mencari ridhonya Allah, itu yang seharusnya dilakukan orang beriman. Jadi dia memiliki harta, dia tunggangi untuk meraih cinta dan ridhonya Allah. Dia memiliki kendaraan yang prima, dia tunggangi kendaraan itu untuk meraih ridhonya Allah. Dia punya ilmu, dia berbagi kepada umat ilmu yang telah Allah titipkan kepada dirinya. Dia mudah menyampaikan, mudahnya dalam penyampaiannya itu digunakan untuk menyampaikan yang baik-baik agar orang kembali kepada Allah.
may yuridud dunya yu'tihi minha wa may yuridul akhirah nu'tihi minha. Mau dunia ya dikasih, mau akhirat juga dikasih. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji dirimu. Allah uji kita dengan dibuatnya beragam macam ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu benar kadar iman seorang hamba atau palsu kadar iman seorang hamba. Allah mau tahu jujur atau bohongnya seorang hamba dalam ikrar yang dia ucapkan tentang keadaan iman dalam hatinya. Jemaah, orang mah harus diuji, baru kalau benar dia benar-benar teruji, kita bisa bilang kualitasnya oke. Nanti kalau jamaah berdoa, ya Allah kuatkan kesabaran hamba, besoknya Allah datangkan ujian tuh. Orang-orang yang jengkelin, orang-orang yang nganyelin, mangkelin, orang-orang yang ngeselin, tau-tau ketemu aja tipe-tipe orang yang model begini. Jangan dihindari, amini aja. Oh ya Allah, ini ya doa hamba semalam, hamba minta supaya ditambah kesabaran, paginya langsung ditemuin. Gak apa-apa jemaah. Iman itu diuji supaya teruji. Durabilitasnya gimana? Kalau kendaraan kan ada ujiannya. Ujian kendaraan itu terkait durabilitasnya. Kita nggak diminta untuk mengkhawatirkan masa depan. Kita hanya diminta untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa. Rutin, konsisten, disiplin. Lakukan terus walaupun kecil. Adwamuha wa in qalla. Yang rutin walaupun sedikit. Yang kedua, aspek ujian dari Allah minal khaufi wal ju'. Apa wal ju'? Allah uji kalian dengan rasa lapar, diuji dengan kekurangan finansial, diuji dengan minimnya harta yang didapatkan, tapi kadang besarnya pengeluaran yang dikeluarkan, ujian kelaparan. Sebanyak apapun uang akan tidak pernah cukup jika menuruti gaya hidup, dan sesedikit-sedikitnya uang tetap akan cukup jika untuk bertahan hidup. Kalau kita tahu standar hidup kita adalah standar hidup di kota-kota besar, sedangkan kita tahu penghasilan kita tidak sama dengan standar hidup di kota besar, menepilah ke sebuah kota yang kira-kira penghasilan kita cukup untuk hidup di sana. Kalau di kota besar sekali makan bisa 50-70 ribu, menepilah di sebuah kota yang dengan uang 5.000 sampai 10.000 engkau bisa makan di hari itu, atau bahkan lebih murah lagi. Kita dengan uang yang kita punya, insya Allah hidup. Insya Allah hidup. Jikalau kita mau hanya sekedar untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uang tidak akan pernah cukup jika untuk menuruti gaya hidup. Dan ujian Allah datangkan nomor 2, ujian finansial, kekurangan harta. Yang ketiga, minal ju', minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kalau tadi rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dia juga akan diuji dengan naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ulama menyampaikan selain ujian kekurangan harta itu maksudnya ujian finansial juga, kekurangan harta juga dimaksudkan antara lain ujian seseorang kehilangan harta yang selama ini dia cari. Kebakaran, tokonya terbakar, karyawannya bawa kabur uangnya, karyawannya curang, karyawannya culas. Ini termasuk di dalam ini. Atau dia tertipu, ini juga termasuk ujian, agar Allah melihat mana benar imannya, mana bohong imannya. Yang keempat, wa naqsim minal amwali wal anfusi. Ujian itu datang lewat kekurangan atau kehilangan anfus, nyawa atau jiwa orang yang dikasihinya. Meninggal orang tua kita, meninggal anak kita yang paling kita cinta, meninggal pasangan kita yang paling kita sayangi mereka. Diuji sama Allah lewat kehilangan orang-orang yang dicintai.
atau sahabat terdekat yang selama ini bersamai Allah, panggil beliau di waktu yang kita tidak pernah sangka-sangka bahwa beliau akan berpulang ke pangkuannya. Lalu kita bersikap apa dengan ujian yang datang? Kehilangan orang tua, gimana sikapnya? Kehilangan anak yang dicinta, gimana sikapnya? Kehilangan orang-orang tersayang, gimana sikapnya? Allah uji dengan ujian yang nyata. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat. Lalu yang kelima, Allah uji kita semua dengan kurangnya buah. Hidup kita walau punya uang sebanyak apapun dalam bentuk rupiah, kalau Allah nggak berikan rezeki buah, mana bisa dia memakan buah? Jemaah punya uang sebanyak apapun, kalau memang Allah belum berikan rezeki bahwa pohon itu berbuah, tidak satupun ada satu buah yang bisa dikeluarkan dari sebuah pohon di seluruh dunia, apa bisa kita membeli buah? Nggak bisa. Sebanyak apapun uang, kalau Allah nggak izinkan ada buah, nggak mungkin bisa kebeli buah. Dan itu ujian yang akan datang. Buah-buahan nggak ada. Terus kita makan apa? Ya kita bertahan hidup dengan apa yang kita punya. Makanya ada rumus dalam Islam, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Kisahnya di Quran surah Yusuf. Ingat ketika Nabi Yusuf alaihi salam, beliau diminta untuk mentafsirkan mimpinya seorang raja. Wahai Yusuf, aku melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Apa maksudnya? Maksudnya kata Nabi Yusuf, akan ada satu fase di mana 7 tahun Mesir bergelimang dan berlimpah dengan harta, dengan panen, dengan segala bentuk macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan panen raya, gandum berlimpah 7 tahun pertama. Lalu kata Nabi Yusuf, sapi kurus yang memakannya itu ibaratnya adalah tapi setelah 7 tahun kita penuh kemakmuran, kesejahteraan, akan datang masa 7 tahun penuh paceklik, kemarau panjang, yang membuat tidak ada gandum yang bisa dipanen, yang membuat banyak nanti akan kehabisan stok. Maka wahai Tuan Raja, persiapkanlah 7 tahun saat kita bergelimang, jangan dihambur-hamburkan, kita tabung untuk 7 tahun yang akan datang. Ada dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surah Yusuf tentang 7 sapi kurus. Surah Yusuf ayat 43. Surah Yusuf ayat 43. Coba kita lihat pelan-pelan. Yusuf ayat 43. Ini kalau kita tadabburi, akhirnya kita punya prinsip, jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-malik siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya ya kuntum lirru'ya ta'burun. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 lainnya kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkan kepadaku tentang takwil mimpiku jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, wahai Tuan Raja, kami nggak bisa takwil mimpi, tapi kami tahu ada satu orang yang bisa membaca mimpi itu. Siapa? Yusuf. Ditanya sama Yusuf, Yusuf ceritakan hal yang tadi.
Jamaah, pentingnya kita mentadaburi rumus-rumus, formula-formula hebat menghadapi kehidupan berdasarkan Al-Quran. Nanti tadaburnya kita komparasikan dengan ayat penunjang, hadis pendukung, qaul ulama pendukung, qaul sahabah pendukung. Bagaimana ulama ini menjelaskan satu hadis ini, satu ayat ini. Ternyata ayat ini adalah ayat agar kita tidak berfoya-foya saat berlimpah dan memikirkan tabungan untuk di masa yang akan datang. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Hadirin di TikTok, YouTube, Instagram, kalau hari ini dan jamaah kita semua yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan karena Allah, mohon diizin ya jamaah, kalau hari ini kita lagi ada rezekinya, wah lagi banyak nih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan jangan pakai semuanya, kecuali sisihkan untuk kalau ada fase kita sudah tidak sehebat hari ini. Tabung 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Quran surah Yusuf ayat 40 ayat 43. Ingat selalu bahwa kita tuh nggak selalu berjaya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemarin kita pelajari Ali Imran 140 bahwa setiap hidup manusia itu mempunyai siklus naik dan turunnya. Wa tilkal ayyam, adapun hari demi hari, nudawiluha, kami putar balikan. Artinya sekarang kita lagi nyaman, lagi prima finansialnya, belum tentu 10 tahun yang akan datang. Sekarang lagi prima nih finansialnya. Wah, nyari uang tuh Masya Allah tabarakallah luar biasa. Belum tentu 5 tahun lagi, bahkan 2 tahun lagi belum tentu. Banyak orang foya-foya kemarin 2019, 2020 lockdown, akhirnya tabungannya ludes. Bingung akhirnya mau ngapain. Ternyata kalau kita mau mengambil ayat-ayat ini sebagai pelajaran, lalu kita terapkan kepada kehidupan, kita nanti akan punya sikap yang dipola oleh pola-pola Al-Quran. Jadi ibarat tukang jahit itu kan suruh jahitin ada polanya. Pak, saya tolong jahitin ya. Bajunya gimana? Oh ya begini, motifnya begini. Nanti ini tempelnya di sini, ini tempelnya di sini. Tolong ya Pak dijahitin. Oh siap, baik. Ukurannya gimana? Oh ini panjangin 2 cm. Oh yang ini, misalkan contohnya. Beliau akan menjahit sesuai pola yang diberikan, sehingga nanti keluarlah sebuah produk tampilan yang nyaman untuk dikenakan. Nah, Allah itu sudah ngasih guidance, petunjuknya itu Quran. Nanti kita tinggal ikutin aja tuh alurnya. Oh ini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Coba pakai ya, terapkan ya. Hidupmu pasti nyaman. Sama seperti tukang jahit yang diarahkan untuk buat baju, bajunya kita kenakan nyaman. Allah punya guidance, Allah punya satu petunjuk. Petunjuk kita semua adalah Al-Quran. Al-Quran ini kalau diterapkan hidup kita pasti nyaman. Enak loh jemaah. Ingat 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Ingat. Wah, saya harus nggak boleh foya-foya nih. Saya harus punya tabungan nih. Berarti nanti akan datang masa di mana saya sudah tua. Nanti akan muncul anak-anak muda yang lebih powerful lagi. Akan muncul lagi yang lebih muda, lebih baru, lebih powerful lagi. Dalam bab dagangnya, integritasnya, kedisiplinannya, konsistensinya. Kita mau bersaing sama mereka, kita juga udah kalah umur kan jemaah. Itu harus gimana kita bersikap? 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Bersiaplah. Maka nanti pas lagi jaya-jayanya diingat ya jemaah. Jaya harus disimpan. Lagi jaya-jayanya ingat sama Allah. Lagi jaya-jayanya jangan lupa sama orang-orang yang sedang fakir ataupun miskin. Karena nanti balik lagi loh jemaah siklusnya.
Kemarin lagi jaya, berhamburan, berlimpah, difoya-foyain, hambur-hamburin, nanti begitu dimakan 7 sapi kurus, gelagapan jemaah. Nah, Islam mengajarkan kita itu, kalau bisa kamu meninggalkan generasi sesudah kamu mati, generasi bukan generasi lemah, maka tinggalkanlah. Kemarin ya kita pelajari, kalau bisa jangan meninggalkan generasi kita menjadi generasi yang lemah, kekurangan. Kalau memang bisa kita tinggalkan generasi kita menjadi generasi yang cukup, silahkan. Walaupun sekali lagi jamaah, tentu yang jauh lebih penting bukan tentang kaya atau miskin kita tinggalkan mereka, yang jauh lebih penting kita tinggalkan iman kepada mereka. Kita bekali dengan adab pada mereka, dan mereka kita bekali dengan ilmu. Wah, ini yang luar biasa. Iman, ilmu, adab. Allahu Akbar walillahilhamd. Lanjut jamaah. Jadi Allah uji ya dengan beragam macam ujian. Di antaranya adalah ujian-ujian yang tadi disebutkan di awal. Itu semua tujuannya tidak lain tidak bukan agar supaya kita menjadi hamba-hambanya Allah yang lebih jelas, ketahuan identitasnya. Jujur gak sih? Karena orang itu biasanya dilihat dari sikapnya menghadapi ujian setelah ujian itu datang. Ayat 153. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasulullah SAW yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa dirimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, terus ayat 154, penting nih jemaah, lanjutannya. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Allah menurunkan rasa aman kepadamu berupa rasa ngantuk yang meliputi kalian. Kenapa orang habis sedih, nangis, pokoknya habis sedih gitu tuh biasanya langsung ngantuk, nangis, langsung tidur. Kenapa tuh? Itu cara Allah menenteramkan, menenangkan seorang hamba. Ada dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran 154. Allah itu kalau mau menenangkan seorang hamba itu, setelah kesedihannya yang digalaukan, dingantukin sama Allah, dibuat ngantuk sama Allah. Ini hamba ini jadi ngantuk. Akhirnya habis nangis, capek ya Allah, tidur lah. Nah, tidur, tenang jiwanya. Makanya bersyukur jemaah, kalau bisa tidur tuh bersyukur. Mahal loh bisa tidur tuh, tanpa harus ada obat dan bangunnya tanpa perlu alat. Tidur tuh udah hal yang paling mahal. Ada orang punya insomnia. Insomnia itu kayak susah tidur begitu, bener kan ya Mas ya? Insomnia kayak sulit tidur gitu, sulit tidur. Akhirnya baru tidur tuh jam 6 pagi, jam 7 pagi. Hadirin, bersyukur kalau sekarang kita bisa tidur, bersyukur. Banyak-banyakin rasa syukur kepada Allah karena kita masih diberikan tidur. Ada yang bahkan nggak telentang tidurnya, tidurnya sambil nyandar ke tembok, dengerin pengajian, nunduk langsung tidur. Wah, itu cocok banget itu. Nggak perlu dia berbaring gitu, nggak perlu dia duduk di majelis ilmu aja udah, wah itu dah istimewa, saking sakinahnya itu, saking sakinah, tentram, luar biasa, luar biasa. Allah berfirman di ayat 154, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah nu'asa. Setelah kamu sedih, aku buat ngantuk, supaya kamu tuh nggak sedih, supaya kalian tidak lagi galau, supaya kalian tidak lagi gamang. Udah tuh yang lagi pada punya masalah nih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, yang lagi pada punya masalah, banyak-banyak bawa ke Allah. Kalau mentok, ini hatinya dak dikduk, gemeter badannya, bawa tidur aja udah. Tapi gimana
mana bisa tidur, saya mikirin bla 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 bla. Udah, ntar juga tidur. Bawa tidur aja juga. Udah, sekarang tidur. Besok nanti juga Allah yang nyelesain. Asalkan nurut lo ya sama Allah. Jangan malah lagi kebentur masalah larinya kepada selain Allah. Bahaya nanti. Allah tuh suka begini jemaah. Allah suka seorang hamba ketika terbentur masalah lalu dia menyerahkan kepada Allah. Seperti posisi saat dia mau sholat. Allahu Akbar. Ya Allah, saya nyerah. Ya Allah, saya berpasrah. Ya Allah, monggo ya Allah. Manutnya tapi bukan cuma di lisan ya. Manutnya diimbangi sama perbuatan. Ya Allah, monggo ya Allah, kulo manut jenengan Gusti, kalau kata orang Jawa gitu. Saya ikut jenengan ya Allah, saya manut derek jenengan ya Allah. Manutnya bukan cuma sekedar di lisan, tapi beliau tuh benar-benar ya manut sama Allah. Ya udah, kalau manut mau selesai urusan, ayo amalkan amal salih, berbuat baik, tenangkan dengan baca Quran. Pernah gak sih pas lagi gelisah kepikiran sama Quran? Kadang-kadang enggak loh. Kadang-kadang orang kalau lagi gelisah tuh yang dipikirin tuh kumpul. Ini gimana nih? Mikirinnya tuh tentang ini gimana, solusinya apa, strategi kita gimana lagi nih. Pernah gak ketika kita lagi kebentur masalah lalu Quran mana Quran? Jarang. Sejadah mana sejadah? Ya Allah, terhimpit duit nih ya Allah. Jarang dia mau gelar sejadah ngadu ke Allah. Rata-rata uang butuh 1 juta lagi nih, ngutang siapa nih? Dia rata-rata mikirnya ke sana. Padahal Allah jelas-jelas sudah ngasih formula terbaik, wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau lagi ada masalah, udah toh sabar dulu. Tapi kan uangnya butuh detik ini juga. Iya, sabar dulu, terus sholat. Iya, sabar dulu, minta sama Allah. Selama manusia itu tetap masih manusia, kita masih bisa ngomong sama dia. Bu, mohon maaf ya, istri saya lagi mau melahirkan, tapi uang saya cuma megang 50.000. Mohon maaf ibu, ini gimana ya ibu? Allah yang nanti gerakin hatinya jemaah. Orang tuh kalau masih punya hati, ngelihat orang lain dalam keadaan susah, nggak mungkin wes jemaah disembelih. Wah, lagi susah nih, nggak punya duit kan? Ayo tak badam sekalian, kita beleh sekalian nih. Nggak mungkin kalau orang masih punya hati ya, kecuali orangnya udah nggak punya hati, hatinya rusak, sekalian aja sudah jatuh tertimpa tangga. Mumpung nih saya minta yang gede sekalian. Oh, setelah persalinan ini biayanya ya 8 juta atau berapa gitu. Tapi kalau orang masih punya hati mah jamaah, dan insya Allah ya jamaah, semua manusia ini masih punya hati. Mau segimanapun nih manusia itu masih punya hati nurani jamaah. Nurani itu yang akan bicara, ayo tolong deh. Akhirnya yaudah mas, itu 50.000-nya dibawa aja. Tapi kadang kitanya juga harus yakin. Kenapa kadang keajaiban gak datang? Kembali kepada beberapa materi kita di sebelum-sebelum ini, keajaiban dalam hidup kita tidak datang karena kadang kita tidak yakin kepada Allah. Masih suka meragukan, masih suka membatalkan ucapannya sendiri. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin deh. Ya Allah, hamba mau, kayaknya nggak mungkin deh. Itu namanya membatalkan doanya sendiri. Maka Rasulullah memberitahu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoa kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian pasti Allah akan ijabah, karena Allah tidak akan pernah menerima
menerima dari doa seseorang yang ketika berdoa penuh keraguan dan penuh kelalaian. Kayak tadi doanya, ya Allah berikan hamba, kayaknya nggak mungkin deh. Ya Allah mampukan, kayaknya mustahil. Emang saya siapa atuh? Padahal dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah sangatlah mudah. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah sangatlah mungkin. Bagi manusia tidak akan pernah terjadi, bagi Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Hadirin, Allah hadirkan rasa ngantuk. Kembali lagi dalam ayat 154, Allah berikan setelah kamu sedih rasa aman. Yang rasa aman itu nanti mendatangkan rasa ngantuk. Akhirnya kita tidur, ngantuk deh. Besok pagi udah bisa ketawa-ketawa lagi. Coba jamaah perhatikan ya. Ketika ada orang posting innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, ya Allah sedih banget, nggak nyangka kayaknya baru kemarin bla 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 bla. Setelah 1 hari itu berlalu, jamaah akan melihat postingannya kan udah ceria lagi, betul? Ada orang posting, ya Allah meninggal dunia nih, misalkan contoh ya. Bisa jadi untuk beberapa hari kemudian dia udah nggak posting sedih lagi, dia lanjutkan kehidupannya. Makanya ulama nasihatin kita, ingat kalian akan dibangkitkan sendirian. 7 hari pertama setelah kematianmu mungkin keluarga terdekatmu sedih, tapi 10 hari sesudahnya mereka akan kembali seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala. Mobilmu yang dulu kamu tunggangi sekarang akan dipakai istrimu dan anak-anakmu. Anak-anakmu yang kemarin menangisi engkau yang telah wafat berpulang ke pangkuanku, kata Allah ibaratnya. Anakmu nanti akan hidup, mereka melanjutkan hidupnya. Yang sekolah melanjutin sekolah, yang kerja lanjutin kerja, yang dagang lanjut dagangnya. Kita sendirian di sana. Ini hal yang mungkin terlupa oleh manusia yang sedang sibuk terlena dengan dunia, tapi harus kami mengingatkan berulang-ulang agar supaya kita ingat, eling jemaah, balikin yang masih ada tanggungan. Pernah mencuri barangnya orang, kembalikan. Pernah meminjam, kembalikan. Pernah ada nggak sengaja kebawa, ya namanya kadang kita suka lupa ya, nggak sengaja bawa barangnya orang, balikin jemaah. Yang punya hutang, lunaskan hutangnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang punya hutang silahkan dengarkan kalimat ini. Mau bayar di dunia atau mau bayar di akhirat? Kalau mau bayar di dunia, ayo cepat kita tunggu. Tapi kalau mau bayarnya di akhirat, ya sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kami serahkan nih si fulan yang nggak mau bayar hutangnya kepada kami serahkan padamu ya Allah. Wah, urusan udah sama Allah. Dan biasanya, mohon izin, kalau orang itu punya niat, dia berhutang lalu nggak mau bayar, maka biasanya Allah sempitkan rezekinya, Allah himpit dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan, kebingungan, dan sesuatu yang nggak pernah ada habisnya, membuat dia dadanya sesak. Kalau dia punya hutang tapi dia nggak mau bayar, nggak ada niat untuk bayar. Dan sebaliknya, orang yang pernah dihutangi, ingat ya jemaah, orang yang pernah dihutangi, lalu orang yang menghutangi,
Orang yang menghutangi saat yang dia hutangi itu nggak mau bayar ke dia, lalu dia serahkan kepada Allah semua urusan-urusannya, nanti hidupnya Allah akan angkat derajatnya, rezekinya makin ngalir deras, dia makin tinggi penghasilan dengan, bukan penghasilan tetap dunia lagi bahasanya, dia makin taat sama Allah, makin dimudahkan untuk berbuat kebaikan yang lebih luas, makin digampangin untuk sedekah sama Allah. Ini nih jemaah. Sedangkan yang berhutang makin losor hidupnya nanti. Yang berhutang dan gak mau melunasi makin kacau hidupnya nanti. Makanya bayarlah hutang. Hadirin, berikutnya ayat terakhir 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an yaumal taqal jam'an innamastazallahum asyaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang pernah mereka lakukan. Ingat baik-baik, yang membuat kita tergelincir dalam kesalahan, yang membuat kita semakin jauh dari kebaikan, yang membuat kita gagal melaksanakan sebuah amal salih, sebabnya satu. Ingat ayatnya ini berbuat apa? Disebabkan karena kesalahan dan dosa yang pernah mereka perbuat. Ya karena dosa yang dilakukan, yang membuat kita terhalang datang ke pengajian, dengerin live streaming, yang membuat kita terhalang gak bisa sedekah, yang membuat kita terhalang dari baca Quran. Udah tuh jemaah, gak usah dibantah. Ini Allah berfirman, yang membuat kalian terhalang dari kebaikan karena dosa yang kalian perbuat. Emang dosa tuh sengefek itu jemaah. Para ulama tuh kalau sehari mereka gak bisa baca Quran, mereka langsung astagfirullah, dosa apa saya? Kok sampai hari ini saya gak nyentuh mushaf Al-Quran? Langsung refleksinya tuh ke sana jemaah. Jamaah juga patut, kadang-kadang kita juga penting sih memikirkan, kenapa ya kok saya nggak bisa ngaji, padahal luang loh, bukan karena sibuk ya, padahal luang, kendaraan prima, bensin ada, sehat, kenapa kok saya nggak bisa datang ke pengajian ya? Atau kalau di rumah kok saya nggak bisa ikut live streaming ya? Kalau jamaah nanti berpikirnya seperti itu, kita yang akan dimudahkan Allah untuk memperbaiki diri. Karena Allah berfirman, innamastazallahum asyaitanu biba'di ma kasabu, yang membuat kalian ikut sama syaitan, yang membuat kalian gagal mendekat kepada kebaikan gara-gara bima kasabu, ma kasabu, ya dosa yang kamu perbuat sendiri. Gara-gara dosa menonton hal-hal yang tidak Allah senangi, ngefek ke hati, akhirnya jadi malas baca Quran. Gara-gara harta itu dibeli untuk hal yang enggak, ngefek kepada sedekahnya, akhirnya dia jadi orang yang pelit, malas mengeluarkan harta. Teman-teman punyailah hashtag atau punyailah, tulis di kolom komentar ya, di caps lock, bersedekahlah sesering engkau berbelanja. Tulis di kolom komentar di caps lock gede-gede ya sahabat, bersedekahlah sesering kita berbelanja. Kita nih belanja banyak jemaah. Kadang kalau udah masuk pasar kalap, yang dibeli pepaya sama semangka, pulang bawa daster, pulang bawa sendal. Kadang kita belanja tuh sering banget, tapi untuk sedekah mikir-mikir. Sampai-sampai materi ini selalu saya ulang-ulang di beragam kajian nih. 100.000 dibawa ke mall sedikit, tapi 100.000 masukin kotak infak terlalu banyak. Main game 2 jam sebentar, baca Quran 5 menit, wah lama banget sih 5 menit.
Ingat nggak kemarin pas Ramadan? Kita kan ngerasain kan, sehari 1 juz. Baru baca, kok baru dapat 1 lembar ya? Masih berapa lagi? Dihitung. Ini berapa lembar lagi nih? 9 lembar lagi. Wah, bismillah deh. Akhirnya lembar kedua, dihitung lagi. Masih 8 lembar lagi. Dihitung mulu jemaah. Tapi kita nggak pernah ngitung waktu kita yang berlalu. Saat bermain game, saat scroll sosial media. Itulah hidup. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu adalah permainan dan sendau gurau belaka. Candaan doang nih dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ayo pelan-pelan dari ayat ini kita mulai sadar nih, apa yang menyebabkan kita tergelincir. Kenapa sih kita gagal beramal sholih? Pasti ada dosa. Kalau teman-teman melihat, kenapa ya kok saya belum begini? Coba dilihat kepada diri, pasti ada dosa nih. Kenapa ya kok makin hari saya makin gak taat sama Allah? Nih lagi ada dosa nih yang ganjal, sehingga kita terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang sebenarnya bisa dilakukan. Kalau kita melihatnya kepada diri, nanti kita beruntung. Kembali kepada formula Al-Quran yang sering kita hafal, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Jadi kalau kita mau muhasabah, melihatnya kepada diri sendiri, kita akan berhasil insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan berkahnya. Bagi sahabat yang mau belajar bersama menjadi hamba yang lebih baik, mau dapat konten video-video potongan ceramah saya yang bisa diupload ke WA Story, sahabat bisa bergabung di grup WA. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, di save 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab pada Mas Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz, maaf agak melenceng sedikit dari topik. Mengenai waktu adalah yang sangat penting. Bahkan Allah sampai bersumpah demi masa atau demi waktu. Ada hadis juga atau pepatah itu, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Yang menjadi pertanyaan begini Pak Ustadz, bagaimana solusi atau tip-tip agar sukses seandainya waktu tidak cukup sangatlah cepat untuk menggapai dunia dan akhirat tersebut, apalagi yang usia di atas 40 tahun. Jazakallahu khairan katsiran. Bagaimana kalau waktu kita tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan terhadap amalan dan benar-benar usia kita sudah usia senja? Hadirin, Nabi Muhammad SAW yang pernah menyampaikan, ini salah satu istimewanya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, sesungguhnya umatku setara dengan berapa umat? 70 umat, dan umatku umat terbaik, sabda Nabi SAW. Dalam hadis atau riwayat yang lain, mereka beramal yang amalannya itu bisa menandingi umur ratusan bahkan ribuan tahun dari umat-umat terdahulu. Maka kalau dilihat dari umur, usia kami usia senja, kami bagaimana untuk mendapatkan akselerasi percepatan amal? Nih, ada beberapa amal yang bisa mengakselerasi amal kita yang melampaui usia hidupnya kita. Yang pertama, Lailatul Qadar. Raih Lailatul Qadar jamaah. Karena Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kualitasnya itu lebih dari 84 tahun Anda beribadah. Yang kedua, berhajilah.
Karena kata Nabi SAW, di antara amalan-amalan yang ada dalam haji itu bisa menggugurkan dosa-dosa mereka, bahkan mereka keluar kawaladathu ummu, seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Bahkan puncaknya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali syurganya Allah. Yang ketiga, berumrahlah. Belum lagi kalau haji dan umrah tadi, kita melihat jamaah sholat di Masjidil Haram ada 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain, atau yang artinya setara dengan 274 tahun kalau sholat sendirian, 7.400-an tahun kalau sholat berjamaah, kali 5 waktu, 36.000 sekian tahun. Yang keempat, amalan yang membuat nanti kita itu bisa punya akselerasi percepatan, fasilitasi ilmu tersebar luas. Jamaah, kadang orang menganggap remeh ya, menyebarkan ilmu, update status, WA story. Padahal sabda Nabi, ilmun yantafa'u bihi, ilmu manfaat yang kamu sebar luaskan. Lalu ilmu manfaat itu benar tersebar luas, apalagi kita nggak pernah tahu tersebar jangkauannya sampai mana, yang mengamalkan ada berapa. Yantafa'u bih, benar-benar manfaat, maka sabda Nabi, ilmu itu akan mengalirkan pada kalian jariah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena estafet ilmu ini terus tersambung. Kalau fisik, saat nanti renovasi, hancurin lagi, renovasi yang baru, bangun baru lagi, udah selesai. Umur fisik ada yang 50, 80 tahun, 100 tahun. Kalau fisiknya udah nggak layak, udah dirobohin. Itu kalau fisik. Tapi kalau ilmu, Anda fasilitasi ilmu, Anda sebarluaskan ilmu, Anda ikut memfasilitasi ilmu ini agar dinikmati banyak orang, itu jadi pahala. Itu amalan supaya waktu kita terbatas, tapi kita punya amalan yang kiranya nanti benar-benar menjadi penambah amal soleh kita di hari kiamat. Sebarluaskan ilmu. Yang kelima, sedekah, infak jariah, itu juga jadi jariah buat kita. Terus yang keenam, amalan apa lagi yang kiranya bisa mendobrak agar waktu yang terbatas ini punya kualitas yang ribuan tahun? Salah satunya yang keenam, banyak mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir ini kita tahu kualitasnya seperti kayak punya kafling di surga, seperti zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sabda Nabi, Allah mencintai lalu memberatkan timbangan kebaikan dan yang lainnya. Kurang lebih itu ya jamaah, amalan-amalan ringan sederhana yang kiranya bisa menjadi booster bagi kita untuk mendapatkan selaksa kebaikan. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi manfaat buat yang berbicara dan kita bersama-sama insyaallah. Barakallahu fikum. Hadirin, terima kasih sudah membersamai, nggak kerasa sudah jam 6 lebih. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga Allah mengganti paket data yang direlakan, waktu yang dikorbankan untuk belajar bersama, segala kerendahan hati yang jamaah berikan. Jamaah rela mendengarkan kami yang ilmunya tak seberapa ini. Dengan segala keterbatasan kami mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memuliakan sahabat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah biiznillah kita sama-sama sudah memasuki 1 Zulhijjah. Kalau menurut waktu wukuf Arafahnya, karena sudah keluar, ini berarti sudah 1 Zulhijjah. Namun kalau yang matla Indonesia atau